Jumpa lagi bersama saya Roy Berti. Jadi untuk hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang jalan roda. Anda sekalian sudah tahu namanya jalan, jalan. Tempat orang berjalan-jalan, tempat mobil jalan-jalan. Roda, orang Manado pasti tahu roda. Nah, roda ini adalah angkutan, transportasi yang ditarik dengan kuda. Tapi transportasi ini tidak untuk para penumpang. Jadi ini khusus transportasi barang. Itu namanya roda. Nah, di kampung-kampung yang ada di Sulawesi Utara, khususnya daerah Minahasa, ini banyak sekali roda-roda, karena mereka mengangkut barang-barang, ya, misalnya hasil panen dari kebun menuju ke kampung, ke rumah mereka. Itu, dan roda ini bukan cuma di jalan yang rata, tapi juga bisa nanjak, ya, jalan yang tidak begitu besar. Itu roda ini menggunakan jalan-jalan yang tidak lebar, karena memang dia tidak begitu lebar, paling hanya ya, seperti mungkin 1 meter lebih, ya, itu lebarnya. Itu saya sebut yang disebut dengan roda. Bisa ditarik dengan kuda, bisa ditarik dengan sapi. Tetapi roda yang ada di kota Manado itu menggunakan kuda. Sekarang ini sudah tidak dijumpai lagi, ya, roda yang di kota Manado. Nah, saya kembali ke zaman dahulu. Di tahun 70-an itu banyak sekali yang namanya roda dan juga namanya bendi. Kalau bendi itu untuk penumpang, ya. Untuk penumpang ditarik dengan kuda. Nah, roda tidak, khusus untuk barang. Nah, nama jalan roda ini sekarang sudah menjadi tempat wisata. Tempat wisata namanya Jalan Roda. Lokasinya ada di daerah seputaran pusat kota Manado, ya. Dan sekarang ini tempat itu menjadi tempat pertemuan orang-orang untuk mungkin, ya, jual beli, mendapatkan informasi, mau menikmati musik, dan mau bermain catur, menghabiskan waktu, ya. Disitulah tempatnya. Nah, mereka di sana itu disuguhi dengan ada kios-kios yang menjual kopi susu, teh, ya, air mineral, yang jelas bukan alkohol. Jadi bukan cap tikus. Cap tikus itu arak dari orang Manado, orang Minahasa khususnya, orang Manado, ya. Nah, di samping itu juga mereka jual makanan-makanan. Tapi makanan-makanan di sini bukan makanan khas. Itu sudah campur. Dan ya, untuk baik wisatawan yang beragama muslim ataupun non-muslim, itu tempatnya tidak jadi masalah, ya, kalau mau makan atau mau minum. Karena kebanyakan penjualnya itu muslim, ya, kebanyakan. Sekarang sudah jadi tempat wisata yang ada di pusat kota. Nah, saya mau cerita kenapa sampai dikasih nama Jalan Roda, ya. Kenapa juga ini tempat wisata ini pernah dikenal dengan DPRD tingkat 3. Di Indonesia hanya satu-satunya, ya, Manado yang memiliki DPRD tingkat 3. Ya, itu adanya di Jalan Roda. Seluruh Indonesia cuma ada di Manado kita punya
DPRD tingkat 3. Ya, kita sudah tahu semua bahwa untuk Dewan Perwakilan Rakyat itu, ya DPR itu adanya di pusat kota negara Jakarta. Kemudian setiap provinsi mempunyai yang namanya DPR tingkat 1. Ya, kabupaten kota DPR tingkat 2. Selesai. Tetapi sekali lagi khusus di Manado kita punya namanya DPR tingkat 3. Di mana DPR tingkat 3 itulah di Jalan Roda. Ya, kenapa saya sebut begitu? Karena sekarang ini memang betul-betul di sanalah tempat berkumpul para politisi-politisi, ya, para maklar-maklar. Maklar itu broker, ya, pialang. Para pencipta-pencipta lagu, penyanyi-penyanyi, ya, para ya masyarakat, apakah wanita, pria, itu tempat mereka menikmati, ya, menikmati a cup of coffee, ya. Sampai-sampai itu pernah Jalan Roda itu terkenal dengan nama kopi setengah. Jadi kenapa kopi setengah? Pahit manis. Ya, sempat terkenal seperti itu. Kenapa mereka di zaman itu, ya, di zaman saat yang lalu itu, kebanyakan para broker itu mereka, ya, berada di daerah situ bisa dibilang dari pagi sampai sore untuk tukar informasi, ya. Nah, untuk menghabiskan waktu dari pagi sampai sore dengan biaya yang murah, mereka pesan kopi setengah, pahit dan manis sekali. Nah, minum sedikit-sedikit, kalau sudah mulai habis, ya, minta air panas. Ya, di sini di zaman itu air panas, air putih, ya, air panas putih itu tidak ada tambahan biaya, jadi minta digoyang sedikit, ya, minum lagi sedikit-sedikit sampai waktu bisa sore. Nah, di tempat itulah terjadi banyak transaksi pembelian mobil, motor, rumah, tanah, itu untuk pialang-pialang para broker-broker. Itu yang terjadi di sana, sampai sekarang masih ada. Tapi untuk sekarang mungkin orang sudah malu mau minta kopi setengah, ya. Itu begitu juga penjual kan, dengan kondisi-kondisi sekarang sudah tidak, kopi ya kopi, satu cangkir kecil, tinggal dibuat manis atau pahit, ya, atau manis pahit. Nah, saya mau jelaskan sedikit tentang apa saya bilang, tentang tempat ini, ya, awal mula tempat ini sampai sekarang akhirnya jadi tempat wisata ini. Karena saya berada jadi banyak gangguan, tapi tidak apa-apa, mobil lewat. Satu hal, bahwa di tahun 1970-an, di tahun 70-an itu tempat ini, ya, itu adalah tempat nongkrong, ya, itu orang Jakarta mungkin tempat nongkrong bagi para pengemudi roda, ya, dan juga di situ sekalian mereka minum kopi, ya, mereka istirahat juga, kuda-kudanya diberi makan di daerah situ, ya. Jadi mereka itu awal. Jadi orang sudah tahu kalau misalnya membutuhkan roda untuk misalnya beli barang karena itu dekat pertokoan, ya. Contoh beli besi, beli semen dan lain-lain, mereka sudah tahu tempat mangkal, tinggal ke situ untuk diangkat. Nah, di zaman itu memang belum ada yang seperti sekarang orang sewa menyewa mobil pickup untuk angkat besi dan lain-lain, nah, mungkin kaca ataupun barang bawaan dari pasar atau apa aja. Jadi tinggal panggil roda.
Kalau sekarang kan memang toko besi itu bagian a part of the service, mereka antar, sudah ada mobil lancar ya. Ya, begitu juga seandainya memang toko yang kita mau berbelanja itu tidak ada servis tambahan untuk antar, ya kita tinggal cari tempat untuk sewa mobil seperti itu, mobil pickup untuk angkat barang. Nah, zaman itu tahun 70-an tidak ada ya. Tidak ada mobil-mobil seperti itu, namanya zaman bahla jadul. Nah, itulah dari tempat itu akan lebih gampang untuk masyarakat Manado mencari kendaraan untuk ambil barang ya, dari toko menuju ke rumah mereka ataupun pindah barang ya, seperti itu. Nah, itulah awal Jalan Roda ini, awal tempat berkumpulnya para pengemudi ya. Saya bilang pengemudi, saya kurang tahu apa sih. Ya, yang antar-antar roda. Ya. Nah, situ mereka kumpul-kumpul, lama kelamaan tempat ini mulai jadi tempat bukan cuma tempat dari pengemudi roda, tapi juga dari orang-orang yang berbisnis jual beli. Jadi yang saya sebut tadi maklar ya, maklar atau broker ya. Jadi mereka datang minum kopi sambil, nah disitulah tempatnya. Ada mungkin teman mereka punya sumber, ada yang mau jual rumah di sini, punya sumber ada yang mau beli rumah, saling cocok jika terjadi transaksi dilaksanakan. Nah, seiring waktu itu berkembang, akhirnya menjadi yang saya bilang tadi, DPRD tingkat 3. Ya. Jadi sudah bukan hanya maklar lagi di situ, sudah bukannya pengeroda, tetapi sudah banyak orang yang datang, mau koko, mau politisi, mau penyanyi, mau pencipta lagu, dan lain-lain ya. Nah, disitulah tempat mereka memberi informasi dan juga tempat bagi orang untuk mendapatkan informasi. Informasi di sini bukan hanya informasi soal bisnis, macam-macam informasi, cerita-cerita lucu ya. Kemudian tanpa disadari banyak pencipta lagu ya, mereka itu mendapatkan informasi dari sini. Ya, akhirnya mereka ciptakan lagu ya, karena ada mungkin orang cerita lucu, dia mulai dengar, oke, ambil lirik ya, dibuat liriknya. Akhirnya menjadi sebuah lagu. Nah, untuk sekarang ini ya pemerintah Kota Manado itu dia akhirnya membuat jadi tempat itu jadi objek wisata kuliner. Dan ini sebenarnya bagus sekali karena memang tempat ngopi yang murah meriah, dan memang karena tempatnya tidak begitu besar, saya bilang untuk dipenuhi oleh masyarakat lokal ya, itu yang jadi permasalahan. Jadi kalau kami antar tamu kadang-kadang sudah full. Nah, kalau sudah full juga tidak begitu nyaman, tidak begitu dinikmati ya. Itu yang sempat kadang kalau hanya mungkin 1-2 tamu tidak bermasalah, tapi yang jika ada rombongan ya, biasanya mereka mau yang duduk satu tempat, satu lokasi. Cuma memang agak sulit ya dapatnya begitu karena lokasinya tidak begitu besar memang. Dan saya sudah jelaskan tadi soal bagaimana ya permasalahan jika kami bawa grup kelompok wisatawan di sana, memang agak sedikit bermasalah karena memang di waktu-waktu tertentu memang full oleh masyarakat lokal ya di Jalan Roda tersebut. Jadi kalau hanya mungkin 1-2 orang biasanya tetap ada tempat kosong. Kita mampir duduk minum kopi. Kadang-kadang ada orang yang nyanyi pakai keyboard ya. Jadi kita bisa menikmati.
Tapi minimal, at least itu kita bisa melihat bagaimana, bisa dilihatlah budaya orang Manado di daerah situ. Ya, tegur sapanya, ya cara ceritanya. Jadi itulah way of life atau cara hidup orang Manado kadang-kadang bisa dilihat di yang namanya Jalan Roda atau sekali lagi DPRD tingkat 3. You will never find a place like that in Indonesia, ya. We just have DPRD tingkat 1, tingkat 2. Only in Manado you can find DPRD tingkat 3. Oke, sampai di sini. Ya, saya berharap kita tetap sehat selalu, bersemangat, dan jangan lupa, ya, jika berkehendak dan berkenan, subscribe, share, comment, and like. Sampai jumpa.